Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali memasuki hari Minggu ini yang merupakan hari kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Yesus adalah juru selamat bagi kita semuanya, dan Dia telah mati untuk kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita pujikan lagu Puji, Puji, Puji. Satu Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34 yang menjadi landasan ibadah kita hari ini berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum memasuki doa pengakuan dosa, marilah kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan segala hal dan kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Marilah kita pujikan lagu Jiwaku Terbuka. Nyatakan segala perkara.
supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami memasuki hadirat-Mu di minggu kali ini. Tentunya selama 1 minggu ini kami telah melakukan banyak pelanggaran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Maka dari itu kami mohon ampun di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami semuanya untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Titus 3 ayat 5 dan berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersama orang yang percaya di segala abad dan segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Marilah kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat yang Kau berikan pada negara kami, Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya bisa bekerja dengan maksimal sehingga efektivitas dan efisiensi suatu negara bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan kiranya kami berdoa untuk pemulihan ekonomi dan stabilitas politik agar bisa terjaga dengan baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang telah ditemukan untuk melawan pandemi kali ini. Kiranya vaksin tersebut bisa segera didistribusikan di seluruh negara, sehingga negara kami, Indonesia ini, bisa segera bangkit dan memiliki pemulihan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Erni, kami persilahkan.
Salam damai sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk melakukan palser, yaitu penggalian Alkitab sederhana. Mari bersama-sama kita akan mulai palser kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan, serta pimpinan Tuhan. Kami kembali akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan berikanlah kepada kami hati yang mau menaati akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seseorang yang tiba-tiba datang kepada Anda, lalu mengatakan kepada Anda, kamu itu orang berdosa. Kira-kira apa yang menjadi respon Anda? Tentu saja akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Ada mungkin ketika seseorang mengatakan kepadanya, kamu orang yang berdosa, dia akan memberikan respon. Lalu kenapa? Ya. Atau mungkin ada lagi orang yang memberikan respon ketika seorang mengatakan kamu adalah orang berdosa. Emang masalah buat lu? Atau respon lagi, lah kok dosa apa enggak? Saudara, ketika seseorang mulai mengatakan bahwa kepada kita kamu adalah orang yang berdosa, saya percaya harga diri kita mulai terusik. Berbeda dengan seseorang yang datang kepada kita dan mengatakan, aku ini adalah orang yang berdosa. Apa yang menjadi respon kita? Ada mungkin yang memberikan respon kepadanya. Kamu bukan hanya berdosa, tapi kamu adalah orang yang paling berdosa. Atau kita akan memberikan respon kepadanya. Ya kalau kamu sudah tahu berdosa, bertobatlah. Ya. Atau kita juga akan memberikan respon kepadanya dengan mengatakan, ya sama, kita juga adalah orang yang berdosa. Berbagai banyak respon yang akan diberikan kepada orang yang mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Atau dia mengatakan kepada orang itu, kamu adalah orang yang berdosa. Saudara, ketika kita berbicara tentang status kita sebagai orang yang berdosa, itu tentu menyangkut masalah harga diri kita. Karena secara jujur kalau kita mau mengatakan, makin lama kita menjadi orang Kristen, terkadang muncul godaan atau pemikiran yang menganggap bahwa sebenarnya entahkah itu keselamatan yang Tuhan berikan, entahkah itu berkat, entahkah itu penyertaan Tuhan, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang pantas kita terima. Mengapa? Sebab kita mengikuti Dia. Sebab kita melayani Dia, sebab kita mentaati firman-Nya, sebab kita rajin ke gereja, maka sesungguhnya kita pantas mendapatkan keselamatan. Kita pantas mendapatkan akan berkat dan pernyataan Tuhan. Saudara-saudara, bisa saja kita mulai menjadi orang Kristen yang melupakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Kita juga bisa saja melupakan akan kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah yang diberikan kepada kita untuk menutupi semua dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar saat ini, bukankah banyak sekali Injil yang disampaikan pada zaman ini adalah seputar pesan positif yang akan membantu kita untuk menimbulkan potensi-potensi kita, yang akan menolong ketika kita menyadari segala
segala sesuatu yang ada pada diri kita, potensi kita, kemampuan kita, kita mulai merasa nyaman terhadap diri kita sendiri. Oh, ternyata aku bisa begitu ya. Oh iya, benar-benar. Kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Pesan-pesan seperti itu membuat kita akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan kita. Keluarga kita adalah orang-orang yang sukses dan diberkati. Pesan-pesan ini juga akan memberikan kepada kita ketenangan pikiran, kedamaian pikiran. Bahkan ada beberapa pesan-pesan Injil yang dikaitkan bagaimana kita bisa membangun harga diri dengan penampilan fisik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa bisa saja mulai dianggap tidak relevan pada zaman seperti ini. Tidak cocok dengan masa-masa sulit pandemi seperti ini untuk menyampaikan berita bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak kita mendengarkan pengajaran yang menyadarkan atau mengingatkan kita kembali akan dosa-dosa kita? Apakah kita senang mendengarkan akan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang mengingatkan status kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu melimpah, yang menutupi, yang menghapus akan dosa kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika banyak orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, tetapi mulai tidak menyadari tentang keberdosaan diri kita sendiri, mulai melupakan akan keberdosaan hati kita, dan mulai juga mengabaikan, melupakan akan kelimpahan kasih Allah yang dicurahkan untuk menghapuskan dan menutupi dosa kita, maka bisa jadi kita adalah orang-orang Kristen yang hanya menjadi sekelompok orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak lagi mempunyai energi kasih yang membara kepada Tuhan, tidak lagi mempunyai semangat dan energi untuk memberitakan kasih Tuhan, melayani, mengikuti Tuhan, karena kita mulai tidak menyadari kedalaman kerusakan yang ada di dalam diri kita. Betapa kita ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena kita tidak lagi mengingat akan kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita, rahmat anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sesungguhnya kita tidak boleh melupakan kebenaran yang sederhana dan mendalam tentang berita bahwa Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa yang hidup hanya karena anugerah dan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudara, hal ini juga akan membuat kita hidup penuh dengan limpah syukur. Hidup ini akan membuat kita terus mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan kita akan penuh dengan ucapan syukur. Dan juga ini akan membuat kita mempunyai energi yang berlimpah untuk hidup bagi Kristus, mengikuti Yesus. Karena itu, mari bersama-sama kita belajar dari salah seorang rasul yang terkemuka, yang mengungkapkan kesadarannya yang tajam akan kelemahan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa di antara orang-orang berdosa yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, dialah yang paling berdosa. Mari saudara kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Saya ulangi, 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. Berbunyi demikian.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Hormat dan kemuliaannya sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang esa, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus, walaupun dia sebagai seorang rasul yang terkemuka, kita membaca, dia mengungkapkan satu kesadarannya yang begitu tajam. Dia menceritakan latar belakangnya yang kelabu dan kelam. Ia mengatakan bahwa pernah menjadi seorang yang ganas dan penganiaya jemaat. Penggunaan kata penghujat, penganiaya jemaat dan ganas menggambarkan betapa Paulus ketika dia masih menjadi Saulus adalah orang yang begitu kejam, orang yang begitu keji, yang menganiaya seluruh orang-orang Kristen dengan begitu hebatnya. Saudara-saudara, penggunaan kata ganas ini menggambarkan betapa Paulus mungkin melakukan penyiksaan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Melakukan akan pengejaran, melakukan akan penghukuman bagi orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita pernah melakukan akan menganiaya saudara seiman kita? Rasul Paulus melakukannya. Saudara-saudara, kita boleh membaca bahwa di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia tidak pernah menutup-nutupi masa lalunya yang kelam. Dikatakan bahwa tidak lebih daripada kurang enam kali dalam perjanjian baru, maksud saya, Rasul Paulus sebanyak 6 kali di dalam perjanjian baru pernah menuliskan akan masa lalunya, keberdosaannya yang begitu kejam. Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Galatia, Filipi, dan di dalam suratnya kepada Timotius yang kita baca saat ini. Saudara, kalau Anda membaca, ketika Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada Timotius ini, saudara, kita bisa merasakan betapa Rasul Paulus pada saat itu benar-benar merasakan ucapan syukur atas anugerah Allah yang melimpah. Mungkin pada saat itu, ketika dia menuliskan bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ia meneteskan air mata. Dia merasakan betapa sebagai orang yang paling berdosa, Allah begitu limpahnya memberikan anugerah. Kenapa, saudara? Kalau Anda membaca bagian ini, saudara, bagian ini seperti doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus menaikkan syukur di hadapan Tuhan, termasuk ekspresi pengakuan dirinya adalah orang yang berdosa. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17, diakhiri dengan kata amin. Ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Dia merasa begitu heran
sebagai orang yang begitu berdosa, seorang yang ganas, seorang penghujat, dan juga seorang yang menganiaya akan anak-anak Tuhan. Justru Allah memilih dia, Allah mempercayakan kepada dia pelayanan, Allah memberikan kesempatan kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-13, ungkapan syukur Rasul Paulus diungkapkan dengan mengakui, Kristus Yesus Tuhan kita menguatkan aku. Dia merasa heran mengapa dia diberikan anugerah, dia diberikan kesempatan, dia diberikan kepercayaan. Arti kata menguatkan itu dikatakan bahwa menguatkan aku, yang artinya bahwa dia mendapatkan kekuatan dari seseorang, mendapatkan kesempatan, mendapatkan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-13 ini mengatakan bahwa Yesus memberikan kepada Rasul Paulus kekuatan, memberikan kepada Rasul Paulus kesempatan, memberikan kepada Rasul Paulus kepercayaan, dan memberikan kepada Rasul Paulus kekuatan untuk mempengaruhi, memenangkan banyak jiwa, bahkan mempengaruhi kehidupan Timotius yang adalah seorang gembala sidang yang muda pada saat itu. Di dalam pertandingan iman yang baik, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun Rasul Paulus adalah seorang yang ganas dan penganiaya jemaat, namun Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia dibuat oleh Tuhan layak untuk menerima anugerah, untuk menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus merasakan bahwa kasih Allah itu sangat-sangat berlimpah. Di dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar melimpah kasih karunia Allah, tetapi lebih daripada berlimpah, hiper, jadi lebih berlimpah, yang dapat diartikan sangat-sangat berlimpah. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari dia adalah orang yang paling berdosa. Dia adalah orang yang tidak layak. Dia adalah orang yang hidup hanya berdasarkan belas kasihan Tuhan. Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa kehidupannya itu dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah secara luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan saja dia menerima akan anugerah pengampunan, tetapi dia diberikan kelimpahan. Tuhan menjadi pemasok segala kebutuhan untuk hidup menjadi anaknya, untuk hidup menjadi pelayannya, untuk hidup menjadi murid Kristus. Yesus memberikan pemasok, memberikan segala yang dibutuhkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus, Allah memberikan kepada Rasul Paulus iman untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristus Yesus juga memilih Rasul Paulus dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga Rasul Paulus dipenuhi kasih Kristus yang mengalir bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali Rasul Paulus mengenang kembali akan jalan hidupnya, ketika dia sampai di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, ketika dia sampai di dalam diberikan anugerah kepada Yesus Kristus untuk menerima anugerah keselamatan, maka selalu timbul di dalam hatinya penuh ucapan syukur. Timbul di dalam hatinya suatu puji-pujian di hadapan Allah. Hal itulah yang membuat Rasul Paulus berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bisa melihat di dalam seluruh sejarah kehidupan Rasul Paulus, dia terus menomorsatukan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia selalu mengutamakan Yesus Kristus di dalam hidupnya.
Makin hari, semakin dia melayani Tuhan, semakin dia takjub, heran bagaimana Tuhan bisa mempercayakan dan melayani dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus semakin menyadari dia adalah orang yang berdosa. Semakin menyadari anugerahnya yang melimpah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Semakin dia bersyukur. Dan semakin dia bertekad untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Seorang rasul yang terkemuka. Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk selalu mengingat siapa dirinya sebelum mengenal Yesus Kristus. Dia adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia selalu mengingat akan kelimpahan kasih Tuhan yang begitu meluap-luap di dalam hidupnya. Yang begitu terus mengalir di dalam hidupnya kasih Tuhan. Itulah yang membuat dia hidupnya selalu penuh dengan ucapan syukur. Hidupnya selalu memuji nama Tuhan. Hidupnya selalu bertekad untuk mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Hidupnya untuk memberitakan Injil. Hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, mari kita membaca ayatnya ke-16. Ayatnya ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Bagian yang terakhir, saya ulangi. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu bahwa orang yang paling berdosa bisa diselamatkan hanya oleh karena anugerah saja yang diberikan dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena dia orang baik, bukan karena perbuatan baik. Orang yang berdosa diselamatkan itu karena pemberian anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal ini berarti bahwa tidak ada satu orang pun yang perlu datang melamar keselamatan dengan membawa seserahan perbuatan baik kepada Allah agar dia diberikan keselamatan. Kenapa? Sebab Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya ulangi, Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Oleh sebab itu, jika Anda merasa bahwa Anda pada dasarnya ini adalah orang baik, orang yang rajin ke gereja, orang yang sangat taat melakukan firman Tuhan, Kristus tidak datang untuk menyelamatkan Anda. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa saja. Atau jika Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang melakukan sedikit kesalahan, melakukan kesalahan tapi hanya sedikit, juga memiliki sedikit kekurangan kelemahan, Kristus juga bukan datang buat Anda. Sebab Yesus datang untuk orang yang berdosa. Atau jika Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang terlalu bermartabat dengan harga diri yang tinggi untuk menyebut diri Anda orang yang berdosa, Kristus juga bukan datang untuk Anda. Sebab Kristus datang untuk orang yang berdosa. Seperti yang dia katakan, seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 berbunyi demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi,
Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus sendiri mengatakan bukan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, dalam setiap pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, ada perkataan Tuhan Yesus yang selalu diulang oleh pendeta sebelum kita menikmati roti dan anggur. Perkataan Tuhan Yesus itu mengatakan demikian, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Saudara, Tuhan Yesus tahu anak-anaknya, saya dan Anda, cenderung melupakan akan karya terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikannya kepada kita. Kita seringkali lupa bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita juga seringkali melupakan akan kasih Tuhan yang begitu melimpah. Sehingga Tuhan mengatakan kepada setiap kita, sebelum menikmati sakramen perjamuan kudus, Dia selalu mengingatkan, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Aku yang telah mengasihimu, aku yang telah mendukungmu, aku memberikan kesempatan kepadamu, aku yang telah berkorban bagimu, aku yang telah memberikan keselamatan terbesar bagimu, aku yang telah memberikan kepadamu kepercayaan. Saudara, biarlah setiap kali kita menikmati sakramen perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih Allah yang begitu melimpah di dalam hidup kita, sehingga kita terluput dari hukuman kekal, yaitu hukuman karena dosa kita. Saudara, mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal akan yayasan One Foundation. Tetapi kalau kita tahu pendirinya, kita pasti mengenal. Pendirinya adalah aktor terkenal yang bernama Jet Li. Yayasan ini atau One Foundation ini didirikan untuk menolong banyak orang, negara-negara manapun yang mengalami bencana. Ini yang mendirikan adalah Jet Li. Pada tahun 2004, Jet Li bersama keluarganya ingin menghabiskan malam tahun baru di Kepulauan Maladewa. Pada tahun 2004, seluruh keluarganya berkreasi. Pada suatu siang, Jet Li bersama dengan anaknya yang berusia 4 tahun bernama Jane sedang berenang di kolam yang dekat dengan pantai yang berada di hotel tempat mereka menginap. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Peristiwa apa? Ya, peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Gelombang tsunami itu pun ternyata juga sampai di Kepulauan Maladewa, di mana tempat Jet Li dan anaknya menginap. Ketika mereka sedang berada di kolam renang yang dekat dengan pantai, akhirnya mereka juga terkena gelombang yang besar begitu rupa. Sampai sempat tersiar kabar bahwa Jet Li meninggal di dalam bencana alam tsunami itu. Tetapi ternyata tidak. Jet Li dapat diselamatkan dari bencana alam itu. Bersama dengan anaknya, dia juga selamat karena dia berdiri di atas sebuah meja. Dia hanya mengalami luka-luka kecil. Peristiwa bencana alam tsunami yang begitu hebat, yang telah menghilangkan begitu banyak nyawa, dan juga kehilangan keluarga yang begitu besar, mengubah kehidupan Jet Li. Maka pada saat itu Jet Li memberikan banyak dukungan kepada setiap orang-orang yang mengalami bencana alam, kepada negara-negara yang mengalami bencana alam. Lalu Jet Li mendirikan yayasan One Foundation ini dengan tujuan untuk menolong orang-orang yang mengalami bencana alam. Mengapa? Sebab dia telah merasakan bagaimana dia diselamatkan dari bencana alam, bagaimana dia diluputkan dari bencana alam.
Dan dia melakukan itu dengan ucapan syukur. Saya tidak tahu apakah Jet Li orang Kristen atau tidak. Tetapi Jet Li adalah orang yang pernah mengalami diluputkan dari bencana. Maka dia membagikan semua berkatnya, membagikan akan penghasilannya untuk orang-orang yang juga mengalami bencana alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga seharusnya Anda dan saya. Kita sebagai orang-orang yang sudah diluputkan dari hukuman dosa, hukuman kekal itu, kita perlu terus mengingat betapa hebat dan besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa melimpahnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Maka pasti hati kita limpah dengan ucapan syukur. Hati kita akan diisi terus dengan ucapan syukur. Dan hati yang penuh dengan limpah ucapan syukur itu juga akan membawa kasih Kristus itu kepada orang lain. Hati yang penuh dengan ucapan syukur itu akan menggunakan seluruh kehidupan untuk Kristus Yesus. Sama seperti Rasul Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda menemukan belas kasihan sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan? Sudahkah Anda menerima belas kasihan kasih Tuhan yang begitu melimpah di hadapan Tuhan? Anda dan saya sebagai orang-orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak untuk diampuni, untuk dipercayai, untuk diberikan kesempatan, untuk ditopang olehnya. Tetapi Kristus Yesus, karena kasih-Nya yang begitu besar, mempercayai Anda dan saya, mengampuni Anda dan saya, memberikan kesempatan kepada Anda dan saya, dan memberikan pertolongan kepada Anda dan saya. Saudara, jika Anda belum menemukan, jika Anda belum menerima kasih anugerah Allah yang begitu limpah di dalam hidup Anda, saat ini datanglah. Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang seperti Anda dan saya, yaitu orang-orang berdosa. Datanglah. Tidak ada dosa yang besar yang tidak dapat dihapuskan oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Dan saudara, jika Anda sudah menerima kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup Anda dan saya, mari sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih yang begitu limpahnya yang diberikan Tuhan kepada saya dan Anda, maka mari kita membawa belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Di luar sana, saudara, ada banyak orang-orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Saya dan Anda yang harus membawa kasih Tuhan kepada mereka. Ketika saya mendampingi suami saya tengah menjalani akan operasi, saudara. Ketika akan memasuki di dalam ruangan operasi, saya temani. Dan di sebelah kamarnya itu ada seorang ibu yang mengatakan, aduh aku takut sekali ini mau dioperasi ini. Saudara, saya menghampiri ibu itu dan memegang tangannya. Dan betul tangannya sangat dingin sekali. Dia takut sekali, saudara. Lalu saya mengatakan, Ibu, Tuhan sudah menolong ibu sampai di sini. Tuhan pasti juga menolong ibu melewati operasi ini. Oh ya, betul ya. Saudara, saya terus memegang tangan ibu itu. Dan tangannya mulai hangat. Dia mengucapkan terima kasih. Saudara, di luar sana, banyak sekali. Saya juga sering kali menemukan orang-orang yang mengalami kedukaan yang sangat dalam. Bagaimana seorang istri ditinggalkan akan suaminya. Yang kembali ke rumah Tuhan. Dia merasa begitu sendiri dan ketakutan untuk menghadapi masa depannya. Bagaimana seorang orang tua kehilangan akan anaknya yang masih begitu muda. Bagaimana seorang anak kehilangan akan papanya. Mereka membutuhkan kasih. Saudara, di luar sana juga banyak orang-orang yang berjualan, yang mungkin tidak sanggup berjualan secara online.
Mereka menjajakan jualannya, menantikan barangkali ada 1-2 orang yang akan membeli dagangannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan. Melalui media-media sosial pun, melalui WhatsApp, melalui Line, melalui apapun, kita bisa membawa kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sebab Tuhan telah melimpahkan kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Maka kita seharusnya membawa kasih itu kepada orang lain. Maukah saudara? Maukah saudara membawa kasih Tuhan kepada orang lain? Ketika Anda mau membawa kasih Tuhan untuk orang lain, itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin masih banyak hal yang harus kita hadapi dengan air mata, dengan penuh pengorbanan, percayalah, Tuhan akan menguatkan Anda. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita membaca kembali di dalam ayatnya yang ke-12. 1 Timotius, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami ini orang-orang yang berdosa. Kami ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk Tuhan kasih, untuk Tuhan percayai, untuk Tuhan berikan kesempatan, untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan topang dan tolong. Tetapi hanya oleh karena belas kasihan-Mu, hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau percayai, orang-orang yang Kau berikan kesempatan, orang-orang yang Kau ampuni. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu hebat atas hidup kami. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, untuk membawa kasih-Mu kepada orang-orang di luar sana. Banyak mereka yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap dengan setia tekun melakukan pelayanan ini Tuhan. Memberitakan bahwa Yesus Kristus datang bagi orang yang berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Topang kami agar kami tetap setia melakukan pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang yang bersama-sama hari ini belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Dan kiranya Tuhan meneguhkan mereka untuk berdiri sebagai orang-orang yang Tuhan percayai. Orang-orang yang Tuhan ampuni. Orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Evangelis Erni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa menjadi berkat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa diserahkan kepada bendahara gereja atau melalui nomor rekening gereja. Untuk mengantarkan persembahan tersebut, marilah kita pujikan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang
kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, waktu hari terang atau hari hujan, tabur benih Tuhan dengan setia. Setelah selesai kerja di ladangnya, kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga. Mari kita antarkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat, nikmat, dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan ini bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengambil peran untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Dan untuk jemaat, kiranya tetap bertekun dalam doa, beribadah, dan membaca Alkitab, serta melayani Tuhan dengan melayani sesama. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Eliatman. Kami persilahkan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pergi tabur benihnya. Harap musim tuai segera tibalah, kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, waktu hari terang atau hari hujan, tabur benih Tuhan dengan setia. Setelah selesai kerja di ladangnya, kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya